Selamat pagi rekan-rekan semua. Nah, kali ini berjumpa lagi dengan saya dan teman saya. Nah, hari ini kita mau sedikit membahas tentang apa yang sudah dirubah pada motor listrik ini. Nah, ini adalah Polytron Fox R Gen 2 tahun 2023. Umurnya hampir 1 tahun motor ini. Nah, biasanya Polytron Fox R standar itu di eranya di tahun yang lalu itu tuh dia punya banyak apa ya, keluhan minor ya, keluhan minor. Nah, keluhan minor ini yang sering terjadi, yang sering dikeluhkan adalah satu shockbreaker, dua lampu yang redup, habis itu shockbreaker belakang yang terlalu keras. Jadi suspensi ini pada dasarnya yang di Gen 2 itu tuh keluhannya di suspensi yang berat, suspensi yang keras maksud saya, suspensi yang keras, apalagi kalau dipakai sendirian. Nah, lalu yang berikutnya adalah kecepatan ini yang sudah dibatasi oleh Polytron. Jadi di D ini maksimal 60 dan di S itu bisa 96. Nah, di sini saya menceritakan sedikit, mau cerita sedikit, sharing sedikit tentang apa yang dirubah di motor ini. Nah, yang pertama untuk penerangan ini ditambahkan satu lampu tembak ya. Ini satu mata, ada dua biji. Ini satunya 35 watt. Ini menggunakan iKIS S39D. Ini sudah discontinue sepertinya sekarang. Ini cukup terang. Lumisnya kurang lebih luxnya itu seingat saya sekitar 1800-an lux. Jadi cukup padat. Ini warnanya putih dan kuning. Dan dia ada lampu kotanya, ada apa istilahnya, DRL-nya. Nah, ini putih untuk low beam dan untuk high beamnya kuning. Cukup terang, cukup membantu di masalah unit ini, terutama Polytron. Hampir semua Polytron ya, semua Polytron R dan S yang saat ini itu keluhannya lampunya kurang terang. Nah, ini dengan ini bisa cukup membantu. Lalu yang dirubah juga di unit ini adalah suspensi depan. Suspensi depan ini menggunakan saya ganti PCX original. Pada waktu itu masih mudah didapatkan, ini sekarang sudah jadi barang goib. Lalu apa ini, P-Rebound ini pakai air eking kalau nggak salah, seingat saya yang 3 cm. Jadi sekarang lebih empuk, peredamannya lebih baik daripada standarnya. Kabarnya yang terbaru ini sudah ada perbaikan suspensi, cuman saya sendiri belum mencoba. Mungkin nanti ya kalau ada yang terbaru bisa dicoba. Nah, ini lalu bahan berikutnya adalah lampu ini, alis. Ini bawaan Polytron ini warnanya putih standar. Nah, ini dirubah menggunakan DRL RGB. Ini kurang lebih habisnya 600.000 untuk DRL ini. Kalau lampu tembak ini kurang lebih ya 400-an lah untuk satu pasang. Per PCX ini seingat saya bijinya waktu itu 18.000 kali 2 berarti kurang lebih 36.000. Kurang lebih segitulah. Murah meriah. Yang penting manfaat. Nah, itu. Lalu bahan berikutnya apa ya? Nih. Visor ini saya menggunakan produknya AWS. Seingat saya kalau nggak salah AWS. Mohon maaf nanti kalau koreksi, kalau ada salah mungkin saya koreksi ya. Seingat saya ini custom khusus untuk plug and play untuk Fox R atau S. Nah, ini jadi untuk windshieldnya segera ganti juga yang agak tinggi biar nggak terlalu kena muka gitu. Karena kadang-kadang saya membawa anak di depan gitu kalau jalan-jalan sore sekitaran rumah. Jadi ini bermanfaat untuk biar nggak terlalu ini nampak gitu loh.
biar nggak terlalu kena angin. Lalu bahan berikutnya ini untuk panel stang kiri ini menggunakan KTC KW. KTC KW ini sudah dibikin nyaris plug and play ya, nyaris plug and play untuk Fox R. Nah ini yang menarik itu ini stangnya ini sudah diganti juga, poskomnya ini custom buatan dari Satu Garage. Satu Garage ini ada di Jalan Bibis ya. Lalu stangnya pakai RZR, stangnya ini RZR. Nah ada tambahan lagi tempat minum, ini aslinya kosong, ini sekarang bisa digunakan untuk naruh botol minuman. Di bawahnya lagi ini saya ditambahi cantolan, jadi kalau misalnya diberi beban di tengah, di sini digunakan untuk duduk, ini bisa untuk nyantolin barang atau sesuatu yang mau dibawa. Ini ada holder HP ini pakai Moto Wolf, ada di marketplace kurang lebih sekitar 150 ribuan ya kurang lebih. Lalu ini, nah bass tab ini menggunakan Vario 150, sekitar 150. Mohon koreksi nanti ya, saya agak lupa, sebenarnya Vario 150 sepertinya, antara 150 atau Vario 160. Nanti deskripsi saya berikan nanti aja, linknya aja nanti kalau misalnya mau pakai yang seperti ini. Lalu berikutnya apa ya, oh ya ini standar pakai model robot ini karena standar bawaan itu agak tegak ya, agak tegak. Jadi dengan standar ini bisa disetel, ada setelannya, ini bisa disesuaikan tingginya, jadi biar tidak terlalu tegak, bisa dimiringkan atau disesuaikan. Oke, ini lumayan, sebenarnya ada lebih baik pada ini, tapi sementara pakai ini sampai di saya masih oke sih, belum ada keluhan kayak bikin ambruk atau patah, masih oke ini. Di unit saya ada beberapa teman yang pakai ini kok katanya sampai rubuh, cuman saya masih baik-baik saja sih. Nih, lalu footstep yang aslinya di sini digeser ke belakang menggunakan extender, ini kurang lebih ya sekitar 150 sepertinya, seingat saya 150 ribu. Jadi di belakang ini lebih nyaman untuk boncengan. Tuh, kalau footstepnya sendiri masih standarnya Polytron. Lalu nah untuk belakang ini saya menggunakan shockbreaker Ride It yang 350. Nah karena kalau di dudukan standarnya ini dia kena disc brake di sebelah kanan, maka ditambahkan extender custom bikinan Satu Garage juga. Ini sangat membantu dan ini cukup nyaman untuk berboncengan. Bisa disetel tinggi rendah, soft hard, rebound. Ini udah setelannya semua, 1, 2, 3 setelannya sini. Ini bukan gimmick ya, ini bisa berfungsi gitu. Lalu yang paling berpengaruh di unit ini adalah upgrade controller. Controllernya ini nggak kelihatan ya, ada di bawah sini. Controllernya ini ada di bawah sini. Nah ini sudah saya ganti dengan aftermarket, botol juga, tapi yang bukan bawaan Polytron. Lalu ada modul juga, ada modul untuk unlocknya biar dia bisa berkomunikasi dengan speedometernya bawaan Polytron. Nah ini dari upgrade ini bisa dapat top speed 130 km/jam untuk maksimalnya, tapi jarang sih saya maksimalkan, hanya bisa mencapai segitu on dyno. Kurang lebih naiknya dari standarnya waktu itu, nanti saya berikan saya berikan hasil dynonya. Kurang lebih naik 2 HP
torsinya naik, saya nggak lupa torsinya, nanti bisa dicek aja di screenshot. Nah, kurang lebih itu ya. Nah ini untuk behel ini, nah ini behel ini terbuat dari besi. Ini sangat fungsional sekali menurut saya. Dan salah satu keluhan Fox R itu, Fox R dan S itu behel belakang bawaan itu tuh sering getar. Karena dia nempel dengan bodi dan jok. Nah biasanya itu kriat-kriat, kretek-kretek, nah itu. Nah dengan saya ganti ini, menurut saya pribadi estetikanya ini masih dapat, dan fungsinya ini bisa buat bawa barang, bisa buat ngikat, karena yang bawaan itu tertutup. Ini tertutup, nempel gitu, tertutup. Jadi kalau buat bawa barang ngikat itu sulit. Nah kalau ini dengan behel aftermarket ini nih sangat fungsional dan secara look oke. Dan harganya kurang lebih 400.000, kurang lebih ya, kurang lebih 400.000. Looks bagus, fungsional, bisa duduk agak mundur sedikit juga masih enak. Nah ini linknya ada nanti. Total biaya kurang lebih kalau misalnya itu di 400, 900 ya, kurang lebih total biayanya mungkin 5 juta lah, kurang lebih 4 sampai 5 juta dengan trial and error. Jadi kadang-kadang tidak sekali jadi ya, kayak apa namanya ini, poskon custom ini tidak sekali jadi. Jadi trial and error. Lalu bracket belakang ini juga tidak sekali jadi, trial and error, akhirnya ketemu yang proper dan secara penampilan juga masih cukup menyenangkan, tidak aneh gitu, masih cukup proper lah. Lalu untuk pemasangan lampu ini juga ada beberapa kali bikin bracket, bikin bracket, ada sempat ditaruh di bawah sini tapi kena selebor ya, kena spakbor, lalu dipindah lagi di sini. Yang ketiga di sini terakhir, ini sudah cukup nyaman lah, sudah cukup oke. Untuk sinarnya juga tidak mengganggu pengendara lain, dan look juga saya sih nggak ada masalah. Mungkin ada beberapa teman yang merasa terganggu dengan tambahan itu, tapi kalau saya sih so far so good. Ini itu masih cukup menyenangkan dan nyaman digunakan. Ini digunakan setahun, kurang lebih kilometernya 5.400 ya ini sekarang. Nah, sejauh ini tidak ada kendala yang misalnya keluhan yang sampai gimana. Alhamdulillah sampai detik ini sih belum pernah klaim garansi karena siapapun itu, mulai baterai bahkan jok yang beberapa ada kasus retak di sini. Alhamdulillah masih oke untuk unit ini. Nah biasanya seperti ini. Ini kebanyakan, nah ini keluhan Polytron itu kebanyakan yang gen 1, 2, dan 3 itu ininya masih belum ada ganjelnya. Untuk gen 4 itu sudah ada tambahan ganjel di sekitar sini. Tambahan ganjel ini saya masih nggak ada keluhan retak. Hanya ini saya lepas ganjelnya apa istilahnya ini, seperti ganjel di sini, ini saya lepas. Jadi ini tidak ada keluhan retak. Padahal ini biasanya membawa kurang lebih 200 kilo nih sehari-harinya untuk unit ini. Saya boncengan sama istri sama 2 anak biasanya kalau jalan-jalan sore, masih oke sekali. Powernya masih oke, untuk nanjak oke, menyenangkan lah kali ini. Tuh. Apalagi ya, sudah sepertinya yang dilakukan di unit ini sepertinya itu saja. Nanti kalau ada update lagi akan kita buatkan video lagi nanti. Oke, gitu untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Bye, wassalamualaikum.